Paja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, semakin mendekati masa akhir pelaporan untuk SPT tahunan badan ya rekan-rekan sekalian, dan hari ini saya kembali ketemu sama Pak Agus seperti janji kita di video sebelumnya yang kita membahas mengenai SPT UP kemarin ya Pak. Ya, sekarang setelah dari orang pribadi kita akan membahas sedikit dengan SPT badan dan juga kewajiban perpajakan badan. Cuman sepertinya fokusnya agak saya geser sedikit hari ini karena beberapa waktu belakangan ini terutama saya sendiri ya, itu sering dengar masalah ini aspek pajak untuk UMKM dan fasilitas perpajakan bagi UMKM. Sementara kalau dari apa yang sering saya ikuti, terutama ketika Pak Agus memberikan materi gitu ya, definisi UMKM ini sendiri kan kriterianya kurang lebih nanti agak rancu ketika dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fiskal gitu ya. Jadi kalau dalam istilah perpajakan sendiri nggak ada sebetulnya definisi si UMKM ini tadi gitu ya. Karena adanya bruto tertentu gitu ya, pekerjaan bruto tertentu dan juga orang pribadi itu kemarin. Jadi termasuk dari PP 55, kemudian fasilitas yang bebas pajak itu yang 0%. Hari ini mungkin saya akan ngobrol dengan Pak Agus lebih berfokus kepada pembahasan mengenai si UMKM-nya sendiri dan juga apa sih sebetulnya yang dianggap sebagai fasilitas oleh teman-teman di luar sana bagi mereka-mereka yang mungkin digolongkan dalam kriteria UMKM sendiri gitu Pak Agus. Jadi sebenarnya gimana sih Pak Agus ceritanya si UMKM ini? Ya sambil sedikit meluruskan Mas Alfi ya, karena masyarakat banyak mengartikan bahwa pajak untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu ini UMKM. Dianggap UMKM? Ya, dianggap UMKM. Menarik untuk kita bahas ya, tadi saya katakan sambil meluruskan ya. Kita mulai dari kriteria tentang UMKM, Mas Alfi ya. Kriteria UMKM ini kalau kita mengacu pada undang-undangnya yang mengatur tentang UMKM ini ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya. UMKM usaha mikro, kecil menengah. Ya. Sekarang yang masuk ke sini itu siapa? Termasuk UMKM ini siapa? Ini bisa orang pribadi, bisa badan. Jadi mohon digarisbawahi, bisa pribadi, bisa badan. Jadi jangan diartikan kalau UMKM itu pasti perorangan atau pribadi. Tidak, bisa pribadi, bisa badan. Kriterianya mikro, ya mikro itu aset bersih di luar tanah dan bangunan tempat usaha ya. Aset bersih itu selisih antara total aset dikurangi tanah bangunan dikurangi utang atau kewajiban. Itulah aset bersih. Itu kriterianya adalah aset bersih sampai dengan 50 juta. Mikro? Mikro. Atau omsetnya, penjualannya, atau penghasilan brutonya sampai dengan 300 juta. Nah, ini yang termasuk mikro. Jadi aset bersih tadi sampai dengan 50 juta, omsetnya 300 juta. Ini mikro. Sekarang yang kecil. Yang kecil ini adalah batasannya aset bersih di atas 50 juta sampai 500 juta. Sampai dengan 500 juta. Dan omsetnya maksimal 2,5 miliar. 2,5 miliar. Omset 2,5 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Sedangkan yang menengah ini aset bersihnya sudah melebihi 500 juta sampai 10 miliar. Omsetnya tentunya di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Kalau kita mengacu dari kaitannya dengan pajak, acuannya adalah omset ya. Kita bisa bayangkan bahwa UMKM ini sebetulnya maksimal omsetnya sampai dengan 50 miliar. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Sampai dengan maksimalnya 50 miliar untuk yang menengah ya. Oke. Sekarang bagaimana cara menghitung pajaknya untuk UMKM ini? Ini jadi menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan undang-undangnya, undang-undang PPH jelas di sana dikatakan bahwa UMKM ini termasuk
subjek pajak atau wajib pajak, bisa badan, bisa orang pribadi. Ada ketentuan yang terakhir kemarin adalah tentang PP 23, ya, itu diatur di sana bahwa orang pribadi, wajib pajak orang pribadi atau badan yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar atau sampai dengan 4,8 miliar, maka pengenaan pajaknya boleh milih. Ya, setengah persen dari omset atau menggunakan pembukuan. Pembukuan itu tentunya nanti akan dihitung dari apa? Laba rugi, ya, dari laba. Ya, ini boleh milih. Ya, pembukuan. Dan tentunya pembukuannya seperti apa? Ya, tadi saya kembali ke UMKM. UMKM ini standar akuntansinya yang perlu kita pahami adalah menggunakan standar akuntansi untuk UMKM. Tentunya sama aja dengan SHK etap, cuma lebih simpel laporan keuangannya. Oke, sehingga kaitannya dengan pajak tadi, sebelum Undang-Undang HPP ini muncul, PP 23 mengatur orang pribadi atau badan boleh milih pakai penal 0,5% dari omset atau pakai pembukuan. Dengan lahirnya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang efektif berlaku 2022, aturan pelaksanaannya ada di PP 55. Nah, di sana ditegaskan bahwa diatur lagi bahwa orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tertentu, ya, sampai dengan 4,8 miliar, ya, ini masih sama dengan PP 23. Tapi dengan keluarnya ini PP 23 akhirnya nggak berlaku, ya. Tunduknya ke PP 55. Jadi orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yaitu sampai dengan 4,8 miliar, itu masih tetap 0,5% penal dari omset atau menggunakan pembukuan laba rugi. Ya, ada tambahan lagi, satu lagi, tapi ini khusus untuk orang pribadi, yang omsetnya sampai dengan 500 juta bebas pajak. Sampai dengan, ya Pak? Sampai dengan. Nah, ini yang kemarin akhirnya salah satu disebutkan fasilitas ya, UMKM yang bebas pajak. Bebas pajak, lah, betul. Ya. Dan yang perlu kita pahami juga, tadi saya sepakat dengan Anda tadi, di dalam aturan ini tidak dipajak, ya. Tidak ada istilah UMKM, tapi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Ya. Kalau saya kaji di Undang-Undang PPH, baik peraturan pelaksanaannya itu kata-kata UMKM itu pernah ada di pemberian fasilitas, tapi tidak terkait dengan PPH. Ketika UMKM ini termasuk koperasi menerima hibah, nah, itu ada pembebasan pajak. Itu aja. Jadi kalau untuk menghitung PPH-nya ini, istilah ini UMKM ini nggak ada. Kembalinya ke PP 55 itu tadi. Iya, PP 55, sehingga tidak kurang tepat kalau PP 55 yang mengatur 4,8 miliar itu disebut PPH atas UMKM. Memang dalam rentang itu sih. Ya, karena sebetulnya si UMKM-nya ini yang masuk ke dalam rentang omsetnya tadi ketika di penghasilannya, ya. Dan ini Mas Alfi, akhirnya kalau kita mengacu ke UMKM tadi, Undang-Undang UMKM yang batasannya yang menengah sampai 50 miliar, pengenaan pajaknya nggak boleh tunduk semuanya pada PP 55 yang 0,5%. Bisa jadi nanti yang kecil dan menengah ini, wah, sudah pembukuan semua, pembukuan semua. Ya. Jadi kalau bisa dibilang berarti untuk yang fasilitas bebas pajak itu sendiri yang disampaikan di luar oleh teman-teman juga sebetulnya arahnya itu ya ke PP 55 ini tadi, ya. Untuk orang pribadi yang sampai 500 juta itu tadi. Orang pribadi yang omsetnya sampai dengan 500 juta. Tuh. Ya, memang itu termasuk kriteria UMKM, ya. Jadi sebetulnya sama aja, ya Pak, karena kalau kita rame nih, ya, kan saya tadi juga sempat lihat-lihat tuh, kalau di internet source-nya banyak juga nih, macam-macam. Kan ada 5 fasilitas. Yang pertama tadi bebas pajak, yang kedua kan PPh finalnya 0,5%. Sebetulnya kan ya sama kayak dari PP 23 kemudian bergeser ke PP 55 tadi. Iya, betul. Itu untuk
usaha mikro kecil orang pribadi dengan omset 500 sampai 4,8 M dapat menggunakan Ya. PPh final 0,5%. Kemudian ada pengurangan tarif tuh. Ini sebenarnya kalau baca yang pengurangan tarif ini keterangannya pasal 31E-nya sih di Undang-Undang PPh tuh. Ya. Jadi peredaran bruto sampai 50% dapat fasilitas pengurangan tarif Betul. 50%. 50%. Ya, kan sama aja sebenarnya. Sama aja. Gitu hanya mungkin pemadanan bahasanya kali ya. Iya. Yang diarahkan ke teman-teman UMKM untuk Ya. menjaring wajib pajak yang UMKM juga. Betul, ya. Jadi Tapi- saya tadi lupa, Mas Albi. Kalau UMKM ini yang apa sampai dengan 4,8 miliar, ya, dan dia memilih pembukuan, Ya. dapat fasilitas 50% dari Ya, tarif dengan fasilitas 22%. tadi. Ya, Sisanya sih kalau saya lihat dari fasilitasnya yang diberikan sama kayak yang lain sih Pak, adanya kemudahan pencatatan gitu Ya, ya, ada betul. aplikasi baru kayak Ya. pajak dan sebagainya. ya. Kemudian yang terakhir itu fungsi sosialisasi sebetulnya, business development service itu yang Ya. semacam memberikan pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan. Iya, Jadi betul. sebetulnya mekanismenya sendiri untuk yang dibahasakan kemarin fasilitas kan ya sama kayak mekanisme kenaan pajak penghasilan pada pengusaha dengan peredaran bruto tertentu tadi. Iya, yang dulu PP 23 ya. Iya, 0,5% dari omset. Kan opsional Ya, PP bisa 23 ini. menggunakan itu atau pembukuan. Nah, atau pembukuan. Kalau pembukuan tentunya tunduknya nanti di Undang-Undang PPh pasal 31E. Ya, 31E. Dapat fasilitas setengahnya Oke, dari tarif 50%. umum. Ya, dari tarif pasal 17. Dari 22 berarti separuhnya jadi 11%. Ya. Ya, cuman di PP 55 ada tambahan OP sampai sampai 500 bebas pajak. Ini aja yang baru saya pikir ya. Yang lain Iya sih, sama. kayaknya kalau yang lain sama. Yang lain masih sama dengan PP Ya, 23. jadi memang itu kan tapi sudah sama kayak materi PP 55 yang sebelumnya kita bahas sebetulnya. Iya. Hanya pada akhirnya perbedaan bahasa gitu. Mungkin juga karena ada pemadanan bahasa karena beberapa waktu belakangan ini kan juga mungkin agak khawatir juga dengan tingkat kepatuhan pajak ya Pak, dengan Iya. banyaknya berita yang keluar, dengan banyaknya isu yang keluar gitu ya. Tapi saya rasa kalau kita bicara masalah fasilitas sebetulnya selama kita bisa melakukan tax planning yang baik dari awal, dalam artian tax planning di sini adalah dari awal kita sudah menata laporan keuangan kita dengan baik, Betul, ya kita menyesuaikan semua sistem akuntansinya karena ya pajak itu kan adjuster ya Pak, jadi Ya. kita harus dari awal memang kalau mau memenuhi kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tidak memberatkan ya kita harus menggunakan sistem akuntansi yang benar juga, pengakuan dan pencatatan yang benar juga gitu ya Pak. Ya. Jadi pada prinsipnya ya fasilitas itu ada, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan itu atau enggak gitu. Dan kita juga harus memahami juga sebetulnya ya Kak, dari PP 23 sudah ke PP 55. Karena ini lucu juga Pak. Ada beberapa teman-teman kemarin yang sempat koordinasi dengan kita, sempat konsultasi terutama peserta peserta pelatihan kita. Jadi ada beberapa peserta pelatihan brevet itu yang nanya gitu loh. Sempat konsul untuk orang pribadi sebetulnya kemarin waktu mau pelaporan SPTOP. Iya. Itu nanyain gitu, kalau saya menjalankan usaha sendiri, omset saya sekian, gimana. Yang dia tanyakan itu seputar PP 23-nya malahan gitu. Oh. Jadi dia belum mengetahui kalau sudah ada perubahan di PP 55 Iya. kayak gitu. Sebenarnya fungsi-fungsi seperti itu sih yang seharusnya kita ini ya, lebih banyak berikan gitu sosialisasinya. Ya, jadi memang ini sedikit saya tambahkan juga Pak Albi ya. Sebagai konsekuensi kalau kita milih yang 0,5% tadi ya. Orang pribadi menjalankan pencatatan sebetulnya semua omset atau omset. Ya, Tapi di pencatatan SPT omset. kalau badan dia milih 0,5%. Dia di SPT-nya tetap harus melaporkan laporan keuangan. Sehingga mau nggak Otomatis. mau Ya, pembukuan otomatis ini pembukuannya ya, harus tetap jalan, pembukuannya ya. tetap jalan meskipun dia Ya. milih yang final tadi yang 0,5% ya. Ini yang harus dipahami juga bagi badan yang memilih tunduk pada tarif 0,5% final tadi PP 55 yang ini tetap harus ada Laporan keuangan. laporan keuangan. Bukan Laporan berarti kita keuangan cuma identik dengan pembukuan. laporan omset aja kayak Iya, orang bukan pribadi gitu pencatatan ya. aja, iya, betul. Jadi sama aja sebetulnya, tinggal tadi kita mau pakai fasilitas yang mana, mau pakai 0,5% atau
Yang Ya. full pembukuan kita dapat dari 31E fasilitasnya 50% itu tadi berarti Pak ya. Ya, betul. Dan mungkin juga teman-teman ada yang pengen tahu lebih menguntungkan mana sih kita pilih setengah sen dari Seandainya nih, omset, gitu. ya, atau kita dari pembukuan, ya pilihan. Tentunya tidak terlepas dari besar kecilnya margin kita ya, Ya, keuntungan otomatis kita kita berapa harus perhatikan persen. itu ya. Iya, perhatikan itu. Semakin tinggi tingkat keuntungan marginnya, kita, ya kayaknya pembukuan yang lebih efektif ya, lebih efisien buat itu. efisien. Gitu. Dan itu juga sebetulnya kita nggak menghindari ya, karena kita kan diberi kesempatan untuk Iya, memilih bukan di situ. menghindar, malah yang lebih efisien. Karena ada yang opsional memilih. di situ. Ya, Pada akhirnya kita juga harus ini. Nah, jadi yang mau digimanapun ya kita mau nggak mau tetap harus ngerti ya Pak. Kita harus tetap paham, teman-teman sekalian juga harus tetap paham. Ya tadi kalau kita mau menjalankan perusahaan yang baik, good corporate governance yang baik, sama tax planningnya yang baik, ya kita harus memahami semua aspek dalam. terutama pembukuan, ya. Otomatis ya, secara nggak langsung pembukuan itu jadi salah satu aspek yang paling jelas ya. Iya. Ya katakanlah walaupun prinsipnya substan over form, tapi kalau formnya aja nggak ada, kita substannya di mana kan nggak bisa mempertanggungjawabkan. Betul, ya. Jadi, Oke, jadi semakin mendekati batas waktu pelaporan SPT ya. tahunan untuk badan, Pak Agus mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Ya tentunya bagi teman-teman yang UMKM ya, yang masuk dalam kriteria UMKM baik badan maupun orang pribadi, tolong dipahami ya aturannya supaya nanti tidak terjadi kesalahan ketika kita melaporkan SPT. Karena SPT yang kita laporkan nanti tentunya akan dianalisa oleh teman-teman di pajak, dan kalau ada yang nggak jelas, nggak benar tuh pasti ada surat klarifikasi. Bisa jadi ada SP 2DK. Dan pesan saya juga, isilah SPT Anda dengan lengkap, jelas, benar. Ya. Dan kalau kita harus melampirkan pembukuan atau memilih cara menghitung pajak kita dari pembukuan, laporan keuangan, itu harus dibuat sedetail mungkin supaya teman-teman di pajak ketika membaca laporan keuangan kita bisa langsung paham ya. Dan salah satu prinsip dalam laporan keuangan harus full disclose ya. Full disclosure. Ya, harus penjelasannya cukup dan mudah dipahami oleh pengguna. Ya, salah satunya dan pengguna itu adalah teman-teman kita di kantor pajak. Jadi ya, saya kira itu aja. Ya. Sama kayak ini sih Pak, kayaknya kalau tahun-tahun ini kayaknya mungkin banyak teman-teman di luar sana yang dapat SP2DK, jangan dilupakan konsep ini ya, matching konsepnya di laporan keuangan. Ya. Perhatikan juga transaksi dengan pihak ketiga, karena setiap transaksi yang kita laporkan yang berkaitan dengan pihak ketiga juga pasti ada konsekuensinya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus mempelajari itu sih kayaknya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian mungkin yang belum jelas mengenai konsepsi UMKM ini tadi, terutama dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, sebetulnya berarti arahnya sama aja ya Pak. Kita kembali lagi ke PP 55 dan juga pada aturan-aturan terdahulu sebelumnya. Hanya saja mungkin karena ini penyederhanaan dari pemadanan bahasanya, jadi lebih diklasifikasikan seperti ke arah teman-teman UMKM. Padahal arahnya juga sebetulnya sama, kalau dalam bahasa perpajakan itu adalah kepada orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto tertentu. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Jangan sampai terlalu mepet dengan batas pelaporan SPT tahunan badan, karena semakin mepet nanti justru akan semakin membingungkan bagi kita, terutama apabila ada sedikit permasalahan dalam sistem. Jadi lebih cepat, lebih baik. Jangan lupa tadi pesan dari Pak Agus, laporkan sedemikian rupa, sedetail mungkin, dan juga benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nanti tidak mendatangkan pertanyaan atau tidak menimbulkan SP2DK bagi teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi setelah Lebaran Pak Agus dengan konten-konten yang lain, karena masih banyak juga ini yang harus kita bahas nih, masalah perpajakan di Bijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Ikuti terus kegiatan kita di channel YouTube kita dan semua sosial media baik Instagram, Facebook, Twitter maupun di LinkedIn dan juga TikTok dengan nama yang sama @cipta_sarana_cendekia. Ketemu lagi lain waktu. Terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.